Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala Asy-Syaikh Ahmad bin Zain Ibn Alawi Al-Habashi rahimahullahu ta'ala fi Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratin Nafi'ah, qala wal 'idani wal kusufani wal witru sunanun muakkadat wa kadza rawatibus shalah wad duha wat tarawihu sunanun laha fadlun wa thawabun 'azim. Kata beliau rahimahullah, salat dua Id, salat dua kusuf dan salat witir ini sunnah-sunnah muakkadah. Sunnah-sunnah muakkadah. Demikian pula salat rawatib. Ya, rawatibus shalah yakni qabliyah dan ba'diyah. Wadduha, salat duha dan salat tarwih adalah sunnah-sunnah, hukumnya sunnah. Keduanya atau semuanya memiliki keutamaan dan pahala yang besar. Taib, ini fasal dibuat oleh beliau berkenaan dengan salat-salat sunnah. Dan ini keunggulan kitab ini ya dibandingkan kitab-kitab ringkas lainnya yang sudah kita pelajari. Di sini disinggung berkenaan dengan salat sunnah. Taib, di sini para ulama, para fuqaha rahimahullahu taala membagi an-nawafil ya. Salat atau bukan nafil. Nah, atau as-salawatul masnunah. As-salawatul masnunah terbagi menjadi dua. Yang pertama, tusannu laha al-jamaah. Dan yang kedua, la tusannu laha al-jamaah. Tusannu laha al-jamaah dan la tusannu laha al-jamaah. Ada salat-salat yang disunnahkan dikerjakan berjamaah, ada salat sunnah yang disunnahkan dikerjakan berjamaah, dan ada yang tidak disunnahkan berjamaah. Kalimat tidak disunnahkan berjamaah bukan berarti dilarang berjamaah, hanya tidak disunnahkan. Artinya boleh dikerjakan secara berjamaah, namun khilaful afdal. Ya, khilaf al-afdal, menyelisih yang lebih utama. Tidak dikatakan khilaful aula, tapi khilaful afdal. 6. Jadi salat-salat sunnah yang disyariatkan berjamaah itu ada 6. Ada 6. Yang pertama, atau kita peringkas saja, al-aidan. Ini dua ya, al-aidan. Yang kedua, al-kusufan. Al-kusufan. Yang ketiga, al-istisqa. Yang keempat adalah at-tarawih. At-tarawih wal witru fi Ramadan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ini salat-salat sunnah yang disyariatkan berjamaah. 6. Sementara salat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah ada 2. Ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Muakkadah dan ghairu muakkadah. Tentu saja yang ini semua muakkadah ya. Iya. Karena ini kan tidak disyariatkan berjamaah, tidak disunnahkan berjamaah. Ini disunnahkan berjamaah. Artinya apa? Ditekankan sampai-sampai disunnahkan berjamaah.
menunjukkan kenapa disunnahkan berjamaah, karena dia asbahat al-faraid, ada kemiripan dengan salat fardu, ada kemiripan dengan salat fardu. Maka ini semua muakkadah semuanya, tidak ada yang ghair muakkadah di sini. Yang ini yang terbagi dua, ada yang muakkadah dan ada yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah ini, ya, salat sunnah yang muakkadah ini ada berapa? Ini totalnya 10. Bukan 10. Yang dimaksud dalam muakkadah di sini adalah rawatib yang mengikuti salat 5 waktu, ya, yang totalnya ada berapa rakaat? 10 rakaat. Pertama, rakaata apa? Rakaata apa? Rakaatal fajar, 2 rakaat subuh. Yang kedua, rakaataini labas qabla adh-dhuhur. Rakaataini rakaatani ba'da adh-dhuhur. 2, 4, 6. Keempat, rakaatani ba'da al-maghrib. Dan yang kelima, rakaatani ba'da al-isya. Ini yang salat-salat sunnah la tusannu lahal jamaah yang muakkadah. Jadi ada 10 rakaat. Nah, adapun yang ghair muakkadah ini terbagi jadi 2. Ada yang muqayyadah dan ada yang mutlak. Yang muqayyadah terbagi jadi 2 sebagaimana yang ma'ruf, muqayyad dengan sebab dan muqayyad dengan apa? Waqt. Muqayyadun bis sabab dan bil waqti. Nah, yang terkait dengan sebab ya apa? Tahiyatul masjid, ya, salat sunnah wudu, ya kan? Terkait dengan sebab, pergi safar, pulang safar, masuk rumah, ya, ini semua apa? Salat-salat sunnah yang terkait dengan sebab. Yang terkait dengan waktu, misalnya salat duha. Salat apa? Al-duha. Ya. Yang sabab al-wudu, tahiyatul masjid, apalagi 3 safar, ya, dan seterusnya. Kalau waktu misalnya duha, kedua lagi ini nih apa, rawatib selain dari 10 ini, ar-rawatib selain dari 10 rakaat ini, siwa al-asyarah, selain dari 10 ini. 3, apa yang terkait dengan waktu? Apa lagi? Salatul lail masuk. Salatul lail. Oh iya, sekarang masuk sini. Salatul lail selain dari tarawih wal witr. 6. Baik. Dan sebagian mengaitkan dengan muqayyad dengan apa? Sebagian mengikutkan sholatul lail ke di sini rawatib selain asyarah, selain masuk, seperti yang dilakukan oleh Abu Syuja dalam apa, matan Abu Syuja.
Taib, ini taksimat dari sholat-sholat sunnah. Di sini penulis rahimahullah hanya menyebutkan ya, yang beliau sebutkan al-idan, al-kusufan, al-witr, ya. Kemudian rawatib disebutkan ini dan ini. Ya, disyaratkan. Kemudian salat duha dan salat tarawih. Ini yang disebutkan di sini. Baik, udah ya. Sekarang kita lihat. Qala rahimahullah. Wal aidani wal kusufani wal witru sunan muakkadat. Kenapa muakkadat? Karena semua salat sunnah disyariatkan berjamaah. Nah, zahir yang disebutkan oleh para fuqaha berkenaan dengan witir. Salat witir yang disunnahkan berjamaah itu hanya salat witir dalam Ramadan. Adapun salat witir di luar Ramadan tidak disunnahkan berjamaah. Ya. Salat witir di luar Ramadan tidak disunnahkan apa? Berjamaah. Itu zahir dari kalam para ulama fuqaha dalam hal ini. Al-Idan, Idul Fitri dan Idul Adha. Satunya di 1 Syawal, satunya di 10 Dzulhijjah. Dari dua jenis salat ini yang paling afdal adalah salat Idul Adha. Karena itulah kalau ditanyakan apa salat sunnah yang paling afdal secara mutlak, Idul Adha. Jelas? Salat sunnah yang paling afdal secara mutlak, semua jenis salat sunat yang tertinggi adalah salat Idul Adha. Ya, kenapa? Secara umum masalah dua salat Id ini ada yang mengatakan wajib, ya kan? Maka ketika ada yang mengatakan wajib, bahkan Hanafiyah mengatakan fardu ain, itu menunjukkan dia lebih unggul dibandingkan sholat yang lain yang tidak ada yang berpendapat wajib. Ya. Witir juga ada yang mewajibkan. Ada ya. Saya lupa apa ada atau tidak. Seingat saya ada sih, apa? Cuman keunggulan sholat sunnah saya bilang. Nah, kenapa? Yang meninggalkan sholat witir fawal Rasulullah sallallahu syahada ini surga Muhammad. Itu mau kayaknya kayak untuk bilang wajib. Saya nggak tahu karena saya nggak tahu status sholat sunnah di mazhab witir di Ahmad, mazhabnya Ahmad apa? Setahu saya juga sunnah sih. Taib. Jadi karena adanya khilaf yang mewajibkannya, maka itu dikuat dia. Kemudian keunggulan lain bahwa keduanya ini diwajibkan apa disunnahkan berjamaah. Dan itu menyerupai apa? Faraid, Idul Fitri dan Adha. Makanya dia ditempatkan di salat sunnah yang tertinggi. Cuma dari dua ini, salat Idul Adha lebih afdal dibandingkan Idul Fitri. Kenapa? Karena hanya Idul Adha yang disebutkan dalam Quran, Idul Fitri enggak disebutkan. Ya, fashalli li rabbika wanhar. Ya, menyembelih yakni menyembelih di Idul Kurban. Maka salat yang dimaksud di situ adalah Idul Adha. Karena itulah dia menjadi salat Idul Adha menjadi salat yang tertinggi. Salat sunnah yang tertinggi. Nah.
Taib. Keduanya sunnah muakkadah, disunnahkan secara berjamaah. Kalimat ini juga saya betulkan kan, kalimat disunnahkan secara berjamaah bukan berarti tidak boleh dikerjakan sendirian. Semua sholat sunnah bisa dikerjakan sendirian, boleh. Termasuk Idul Fitri, Idul Adha, dia tidak pergi sholat, ya sholat sendirian di rumahnya, sholat sunnah. Ya, sebagaimana kalimat tidak disunnahkan berjamaah bukan berarti dilarang berjamaah, boleh berjamaah. Nah, maka sholat Idul Fitri Idul Adha disunnahkan berjamaah. Nah, boleh sendirian, dan disunnahkan bagi semuanya, merdeka, budak, laki-laki, perempuan, tua, dewasa, balik, mumayyiz, semuanya disunnahkan untuk mengerjakan sholat Id. Kemudian disunnahkan disunnahkan adanya khutbah setelah apa? Ya, setelah Id. Cuman status khutbahnya tidak seperti Jumat ya. Tidak seperti Jumat. Khutbah dalam Id hukumnya sunnah, sebagaimana ma'ruf. Berbeda dengan khutbah Jumat. Adapun tata cara pelaksanaan dua salat Id sama ya. Rakaat pertama 7 kali takbir selain dari takbiratul ihram, dan rakaat yang kedua 5 kali takbir selain dari takbir intiqal, selain dari takbir bangkit dari rakaat pertama. Disunnahkan mengangkat tangan setiap kali takbir. Disunnahkan mengangkat tangan setiap kali takbir, dan disunnahkan membaca di antara takbir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Ini dzikir di antara takbirat. Dan disunnahkan membaca iftitah sebelum memulai takbir. Nah, adapun surah-surahnya sebagaimana yang ma'ruf ya, sabbihisma rabbikal a'la dengan hal ataka hadithul ghasyiyah. Nah, atau al-qamar dengan apa pasangannya satu? Hah? Apa kedua itu? Al-qamar sama Qaf. Satu lagi saya lupa. Hanya al-qamar salah satunya. Baik. Labas. Nanti dilihat di bacaan doa bacaan salat sunnah ya. Nah, ini salat Id. Ya. Jelas? Jadi kaifiatnya dia takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian dia baca apa? Iftitah. Setelah baca iftitah mulai 7 kali. Allahu akbar sampai 7 kali. Setiap kali takbir dia baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, takbir lagi Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sampai 7 kali Allahu akbar, baca ta'awudz, baru apa namanya? Baca Al-Fatihah. Baca apa? Al-Fatihah. Jelas? Seperti salat biasa. Ketika bangkit dari sujud yang kedua, di rakaat pertama bangkit ke atas Allahu akbar, itu belum dihitung. Ya, itu baru takbir perpindahan naik ke rakaat kedua Allahu akbar. Kemudian mulai 5 kali Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar, baru Allahu akbar sampai 5 kali. Baru pas takbir yang kelima baru baca ta'awudz, baru basmalah lagi. Sama seperti salat biasa. Nah, ini kaifiat salat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua wal kusufan. Salat gerhana. Al-kusufan ini sama seperti al-umaran. Abu Bakar dan Umar dikatakan 2 Umar, digunakan yang lebih ghalib, lebih aglab. Yang masyhur al-kusuf itu untuk matahari, gerhana matahari. Sementara gerhana bulan al-khusuf bil kha. Itu yang masyhur. Sebagian ulama mengatakan sebaliknya. Sebagian ulama mengatakan dua-duanya boleh. Yang masyhur yang pertama yang kita sebutkan. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Wa khasafal qamar.
Maka khusuf masyhurnya untuk bulan. Cuma dikatakan kusufan untuk aglabiyah ya, ke matahari. Salat gerhana ya, itu memiliki 3 kaifiat. Salat gerhana juga disunnahkan berjamaah. Ya, sendiri-sendiri juga boleh. Jelas? Sendirian juga di rumahnya boleh. Laki-laki, perempuan, merdeka, budak, ya, dewasa, sudah balik ataupun mumayyiz. Adapun tata cara salat gerhana itu ada 3 martabah, 3 maratib, 3 tingkatan. Sudah nih? Sebelumnya saya lupa, takbir intiqal di salat, takbir tambahan di Idul Fitri Idul Adha itu hayatus shalah, sunnah hayah. Artinya kalau ditinggalkan tidak ada sujud sahwi. Jelas? Tidak ada sujud sahwi. Kalau orang meninggalkan takbirat, misalnya imamnya lupa takbir tambahan, tidak disyaratkan sujud sahwi. Kalau dia sujud sahwi dalam keadaan tahu dan sengaja, batal salatnya. Ya, karena takbirat tambahan itu hayatus shalah, sunnah ghairu muakkad, hayah, bukan sunnah ab'ab. Karena itulah kalau dia masbuk berapa, misalnya dia masuk di takbir di rakaat pertama tapi imam sudah takbir ke-4 misalnya, dia baru masuk, ya sudah ikut saja yang dapat. Berapa dapatnya? Cuma 3. Ya, tidak perlu dan tidak boleh menambah jadi 7 karena itu hayat. Jelas? Kamu dapat 4, 3 ya 3 aja. Karena itu sunnah hayah. Jelas sampai sini? Tidak boleh menyelisih imam. Imam sudah baca Al-Fatihah, dia masih takbir sendiri. Itu menyelisih. Dan itu sunnah yang mukhalafah, bisa dikategorikan ke mukhalafah yang fahisyah. Jelas? Karena dia sunnah hayah, ya sudah tinggalkan. Enggak perlu dikodok. Artinya apa? Enggak perlu ditambah sendiri. Taib, kaifiat salat kusuf, al-kusuf. Al-kusufan ada 3 maratib. Tingkatan yang pertama, ini tingkatan yang paling sedikit. Ya. Paling apa ya? Al-ijza. Yang penting syah. Yaitu rakaatan kasunnatil zuhur. 2 rakaat seperti qobliyah zuhur, sama. Ya, artinya salat 2 rakaat normal. Jelas? Cuman para fuqaha menyebutkan begitu, seperti sunat zuhur. Saya sebutkan ibarat mereka saja. Ya, wa ila, ya ini sama seperti 2 rakaat pada umumnya. Jadi kalau mau salat gerhana, wah, saya mau salat di gerhana, tapi di masjid panjang, saya tidak kuat berdiri. Ya sudah, ini cara paling sedikit, mujzinya. 2 rakaat seperti biasa. Jelas? Yang kedua, aqallul kamal. Ya, kesempurnaan paling kecil, paling sedikit. Yaitu apa? Rakaatan biruku'ain fi kulli raka'ah biduni at-tatwil. Aqallul kamal 2 rakaat, setiap rakaat 2 kali ruku tanpa membaca yang panjang-panjang. Tanpa membaca yang panjang-panjang. Cara yang kedua. Jelas? Jadi cara yang pertama, takbir, iftitah, al-fatihah. Habis al-fatihah dia baca surat pendek, tidak masalah. Misalnya alam taro kaifa. Setelah alam taro kaifa, ruku dia, Allahu Akbar. Setelah ruku, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Setelah itu baca ta'awuz al-fatihah lagi. Setelah al-fatihah, misalnya baca lilafi Quraisy, baru ruku lagi.
baru i'tidal, baru sujud. Di rakaat kedua bangkit, habis baca Al-Fatihah, baca misalnya apa namanya, Qul ya ayyuhal kafirun, ruku, i'tidal, bangkit lagi baca Al-Fatihah lagi, ya, baru surah pendek, baru seperti selesaikan. Jadi 2 kali ruku, setiap rakaat 2 kali ruku, tapi tidak membaca yang panjang. Jelas? Itu cara yang simpel juga, lebih bagus dibandingkan yang pertama, karena yang kurang hanya bacaan panjangnya. Dan bukan menjadi syarat syahnya sholat kusuf itu harus panjang, nanti selesai di atas baru kita selesai juga di bawah, atau sebaliknya, enggak. Yang penting lakukan. Jelas? Yang ketiga apa? Al-akmal, yang sempurna. Nah, sempurna itu 2 rakaat dengan 2 ruku di setiap rakaat, bitafwil, dengan membaca surah yang panjang. Nah, baik, udah ya. Nah, sekarang jadi yang paling pendek apa namanya, yang ini sama ini sama, yaitu setiap rakaat 2 kali ruku, di mana setiap berdiri baca Al-Fatihah, wajib baca Al-Fatihah. Kapan tidak baca Al-Fatihah? Di berdiri yang kedua tidak syah. Jelas? Karena Al-Fatihah rukun di setiap berdiri dalam sholat. Nah, sekarang dia berdiri kedua kali, ya, wajib baca Al-Fatihah, ujuban. Ya, sholat apa surah setelahnya ya sunnah seperti biasa, hukumnya sunnah. Nah, sekarang dan apa namanya, zikir-zikir di ruku dan sujud ini itu sama seperti biasa. Sama seperti apa? Sama seperti biasa. Tasbihnya subhan rabbil a'la 3 kali, rabbil azim 3 kali. Ini kalau cara yang kedua. Nah, sekarang yang akmal, yang paling sempurna. Yang paling sempurna di rakaat pertama, setelah dia takbir, kemudian dia baca Al-Fatihah, maka disunnahkan dia membaca surat Al-Baqarah sampai selesai. Sampai selesai Al-Baqarah. Jelas? Atau ayat lain yang panjangnya seputaran Al-Baqarah. Surah lain yang panjangnya seputar Al-Baqarah. Al-Baqarah. Setelah selesai Al-Baqarah, dia ruku, Allahu Akbar. Di sini dia disunnahkan bertasbih 100 kali. Bertasbih 100 kali. Subhan rabbil azim
Subhana rabbil azim wa bihamdi 100 kali. Jelas? Setelah itu bangkit, sami Allahu liman hamidah, baca lagi Al-Fatihah. Ya. Rabbana lakal hamd. Setelah itu apa? Baca Al-Fatihah. Nah. Setelah baca Al-Fatihah, Al-Fatihah ini wajib. Setelah baca Al-Fatihah, disunnahkan membaca apa? Disunnahkan membaca Ali Imran. Disunnahkan membaca apa? Ali Imran. 6. Setelah itu apa? Ruku. Ruku ini dia bertasbih sebanyak 80 kali. Sebanyak 80 kali. Bertasbih 80 kali. Setelah selesai, sami Allahu liman hamidah, seperti biasa Rabbana lakal hamd, tidak panjang, ya. Setelah itu sujud. Ketika sujud disunnahkan bertasbih 100 kali. Setelah itu duduk di antara dua sujud. Setelah itu sujud lagi, disunnahkan bertasbih 80 kali. 80 kali. Setelah itu bangkit ke rakaat yang kedua. Di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca setelah Al-Imran apa? An-Nisa. Ya, An-Nisa. Selesai An-Nisa, ruku, baca tasbih 70 kali. Baca tasbih 70 kali. Setelah itu bangkit, i'tidal, baca Al-Fatihah lagi, baca surah Al-Maidah. Ya. Setelah Al-Maidah, sujud ruku, baca tasbih 50 kali. Tasbih 50 kali. Setelah itu i'tidal, setelah itu sujud. Sujud baca tasbih 70 kali. Kemudian duduk di antara dua sujud. Sujud yang kedua baca tasbih 50 kali, kemudian selesai. Dapat duduk tahiyat akhir, baru baca seperti biasa, baru salam. Jelas? Ya. Jadi kita gambar saja. Sudah nih, sapu saja. Nah, al-ula, rakaat yang pertama, as-tsaniyah, rakaat yang kedua. Yang pertama di sini apa? Al-qiyamul awal. Al-qiyam al-awal. Setelah itu ar-ruku al-awal, al-qiyamus tsani, al-qiyam berdiri yang pertama, ar-ruku as-tsani al-awwal, afwan, al-qiyam al-awwal, ar-ruku as-tsani, as-sujud al-awwal dan as-sujud as-tsani. Nah, baik. Nah, ini rakaat pertama, rakaat kedua. Di rakaat pertama membaca Al-Baqarah. Baik. Ruku pertama tasbihnya 100 kali. 100 kali. Ini berdiri kedua, afwan. Berdiri kedua. Berdiri kedua baca Ali Imran. Ruku yang kedua 80 kali tasbihnya. Sujud pertama 100 kali. Sujud kedua 80 kali marrah. Di rakaat kedua berdiri pertama baca An-Nisa. Ruku yang pertama baca 70 kali tasbih marrah. Berdiri kedua Al-Maidah.
6. Ruku yang kedua 50 kali. Sujud pertama 70 kali. Sujud kedua 50 kali. 6. Ini tata cara sholat gerhana yang panjang. Nah, tentunya di sini apa namanya, takribi ya, bukan keharusan begitu 100 dan semacamnya, ya, bukan keharusan 100 kali. Intinya begini, intinya adalah ruku pertama lebih panjang dibandingkan ruku pertama lebih panjang dibandingkan ruku kedua, sujud pertama dibandingkan sujud kedua. Di rakaat kedua juga sama, ruku pertama lebih panjang daripada kedua. Karena itulah takbir di kalangan fuqaha, mereka menggunakan ayat. Kali itu lebih panjang lagi. Mereka mengatakan begini, di ruku pertama disunnahkan bertasbih seperti membaca 100 ayat pertengahan. Lebih panjang mana? 100 kali tasbih atau 100 kurang lebih 100 ayat? Ya, 100 ayat lebih panjang lagi. Nah, sampai sini. Yang dimaksud ayat di sini ayat pertengahan, ayat standar, bukan ayat yang panjang, bukan ayat yang pendek 100-nya. Pertengahan. Kalau kita pakai itu ya 100 ayat berapa? 100 ayat pertengahan. Hah? Berapa menit kira-kira? Hah? Ayat yang standar yang mungkin satu ayat, kalau kita mau satu ayat satu halat satu baris misalnya, itu kan standar ya. Hah? Apa? Al-Kahfi apa? 100 ayat. Tapi saya nggak tahu ayat-ayatnya mau tadi lah nggak. Berapa orang lebih? Kalau satu juz kan kalau dibaca seperti misalnya itu 1 jam, agak cepat setengah jam. Sedangkan Al-Baqarah 1 juz 140 ayat, sekitar 20 menit kan. Kalau 100 ayat? 20 menit kan. Hah? Kalau berapa menit? 20? 100 ayat? 100 ayat.
20 menit. Baik. Anggaplah misalnya kalau dia 100 ayat 20 menit, berarti di sini ruku sekitar 20 menit. Jadi bukan 100 kali, ini saya sebutkan 100 kali untuk ini aja ya. Wa illa takbirnya fuqaha 100 seperti membaca 100 ayat pertengahan, bukan apa namanya, perhatikan, jangan jadikan patokan 100 ayat Al-Baqarah, karena satu ayat Al-Baqarah ada yang panjang. Ini ayatnya Mu'tadilah, artinya anggaplah kalau kita estimasi yang Mu'tadilah ya, satu ayat satu baris, berarti sekitar 200 baris ya. 200 baris berapa? Satu baris berapa? 15 ya? Ke bawah. Hah? 15 kan? Berapa? Satu halaman 15 baris. Jadi kalau 100 sama ya? Iya. 100 baris berarti berapa? Setengah juz lebih ya? Ya, 5 lembar kan? 5 lembaran. Setengah juz. Hah? Ya, setengah juz. Kalau misalnya kita estimasi satu ayat pertengahan itu satu baris. Satu baris. Berarti 100 baris. Satu halaman 15. Ya, 100 bagi 15 berapa? Ya. Yang jelas anggaplah sekitar setengah juz. Ya, setengah juz. Setengah juz berapa? Enggak, iya 10 halaman berarti kan 5 lembar. Ya, setengah juz kan? Setengah juz. Baik, labas. Ya. Jadi apa namanya? 100 kali tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ya mungkin kurang lebih dengan ya sama kurang lebih seperti ayat ya, tapi intinya seperti itulah. Mereka kata para fuqaha syarat membaca tasbih seperti membaca 100 ayat pertengahan. Ya, membaca tasbih seperti membaca 80 ayat pertengahan gitu. Cuman di sini saya gunakan marah untuk ini saja, takrib, pendekatan. Ya, tasbih 100 kali Taib, wallahu a'lam bishawab. Ini selesai pembacaan masalah salat al-kusuf. Berikutnya salatul witr. Salatul witr aqalluha rak'ah. Salat witir paling minimal 1 rakaat. Dan tidak dimakruhkan walaupun satu, dan makruhkan. Sebagian fuqaha mengatakan makruh 1 rakaat. Wasahih la yukrah 1 rakaat. Aqallul kamal 1 rakaat. Takbir witir paling sedikit, aqallul kamal tingkatan sempurna paling rendah 3 rakaat. Wa a'lal kamal 11 rakaat. Tidak boleh witir lebih dari 11 rakaat. Tidak boleh witir lebih dari 11 rakaat. Nabi SAW tidak pernah sholat witir di dalam maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jelas? Maka sholat witir paling maksimal adalah 11 rakaat. Jadi paling sedikit 1, adnal kamal 3, lebih utama daripada 35, lebih utama dari 57, lebih utama dari 79, lebih utama dari 9, 11, dan mentok. Tidak boleh tarawih lebih dari 11 rakaat. Adapun cara pelaksanaan witir, saya bilang tarawih tadi ya, witir yang saya, witir. Tidak ada witir lebih dari 11 rakaat. Cara pelaksanaan witir ya 1 rakaat, gampang, jelas. Untuk 3 sampai 11 ada 2 caranya. Ada 2 caranya. Imma genap dulu semua baru yang terakhir ganjil. Misalnya kalau 3, 2, 1. Ya kan? Kalau 5, 2, 2, 1. Kalau 7, 2, 2, 2, 1. Yang jelas terakhir 1. Atau cara yang kedua, 1 kali tahiyat, 1 kali salam langsung. Jadi kalau 3 berdiri, duduk tahiyat akhir. Kalau 5 berdiri, tahiyat akhir. Kalau 7 berdiri, tahiyat akhir. Demikian kalau 11. Jelas? Jadi untuk 3 rakaat sampai 11 rakaat cara pengerjaannya dua cara. Ya. Cara yang pertama genap dulu, yang terakhir 1 pokoknya.
Jadi kalau 3 rakaat berarti 2 baru 1. Kalau 5 rakaat 2 2 1. Pokoknya yang terakhir 1 ganjil. Ya, itu kalau dia mau beberapa kali salam. Tapi kalau dia cuma mau 1 kali salam, berarti 1 kali tahiyat juga. Ya, yaitu semua rakaat berdiri, tidak ada duduk tahiyat awal kecuali yang terakhir, baru duduk tahiyat akhir. Jelas? Karena itulah kalau ada orang sholat witir 13 rakaat, 1 kali salam tidak syah. 1 kali salam, yakni 1 kali berdiri semua, nanti rakaat ke-13 baru duduk, tidak syah. Kalau tidak ada witir lebih dari 11 rakaat. Ya, sampai sini. Iya, kalau yang cara yang kedua. Kalau dia mau 1 kali tasyahud dan 1 kali salam. Jelas ya? Baik. Ya, kalau yang 1 terakhir ya 2 2 2 2. Ya. Karena salatul lail masna. Jelas? Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Dan wajib 2 2 2, enggak boleh 4 4 1, 9 misalnya. 4 4 1 enggak boleh. Harus 2. Waktu witir dimulai dari setelah sholat isya. Waktu pelaksanaan witir dimulai setelah sholat isya, walaupun isyanya di jamak takdim ke maghrib. Walaupun isyanya di jamak takdim ke maghrib. Jadi walaupun belum masuk isya, tapi kalau dia sudah di jamak takdim ke maghrib, ya sudah boleh sholat witir. Dan akhir waktunya adalah terbit fajar yang kedua. Akhir waktu adalah terbit fajar yang kedua. Baik. Kemudian disunnahkan qunut witir di setengah bulan Ramadan, mulai dari malam 16 sampai akhir. Disunnahkan qunut witir ya, mulai dari malam 16 sampai akhir Ramadan. Dan ini hukumnya sunnah ba'd. Ini sujud sahwi kalau ditinggalkan. Sujud sahwi kalau ditinggalkan. Iya. Taib. Selesai sholat sunnah witir. Wa kadza rawatibus shalah. Dan witir kita katakan tadi, kalau witirnya dalam Ramadan maka dia disyariatkan berjamaah. Jelas? Dengan syarat kalau dia dibarengkan dengan tarwih. Kalau dia dibarengkan dengan tarwih. Kalau dia tarwih di masjid baru witir sendirian di rumah, tidak disunnahkan berjamaah. Karena dia tidak menggandengkannya dengan apa? Dengan tarwih. Jadi witir hanya disunnahkan berjamaah kalau dia digandengkan dengan tarwih yang berjamaah pula. Kalau dia tarwih di masjid terus salat witir sendiri di rumah, maka tidak disunnahkan berjamaah. Boleh tapi tidak disunnahkan. Jelas? Wa kadza rawatibus shalah. Rawatibus shalah yakni salat-salat sunnah yang mengikuti salat wajib. Salat rawatib ini ada 2. Ada yang muakkadah sama yang ghair muakkadah. Salat sunnah rawatib yakni yang mengikuti salat wajib, qabliyah atau ba'diyah, itu ada 2. Ada yang muakkadah dan ada yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah berapa rakaat? Berapa rakaat tadi yang muakkadah? 10. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini yang sunnah rawatib yang muakkadah. Selainnya ghairu muakkadah. Disunnahkan juga rawatib tapi ghairu muakkadah, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur. Ini kan kalau mau dikerjakan berarti 4 sebelum zuhur. Tapi 2 itu yang muakkadah, 2-nya lain ghairu muakkadah. Kan dalam hadis disebutkan apa? 2 rakaat sebelum apa? Sebelum zuhur. 2 rakaat yang satu muakkadah, 2 rakaat tambahannya ghair muakkadah. Jelas? Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah zuhur juga ada ghair muakkadah. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar, ini juga ghair muakkadah. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Ini semua ghairu muakkadah, rawatib dan ghairu muakkadah. Jelas?
Kemudian Jumat disunnahkan sholat sunnah qabliyah Jumat. Disunnahkan sholat sunnah qabliyah Jumat dan ba'diyah Jumat. Sama seperti zuhur. Qabliyah Jumat dengan ba'diyah Jumat. Ini salat sunnah rawatib. Jadi rawatibus shalah yang mengikuti salat fardu ada yang muakkadah dan ada yang ghair muakkadah. Berikutnya wadduha wat tarawih sunanun laha fadlun wa thawabun azim. Salat duha. Salat duha ya ini terkait dengan sebab. Awal waktu duha mulai dari terbit fajar sudah boleh. Terbit matahari, afwan. Awal waktu duha adalah tulu'us syams, terbitnya matahari. Sudah boleh langsung dikerjakan. Jelas? Karena ini terkait sebab, terkait dengan apa? Waktu. Maka tidak terikat dengan waktu larangan. Tidak terikat dengan waktu larangan sholat. Awal waktu duha adalah apa? Terbitnya matahari, akhirnya adalah apa? Zuhur, zawalus syams, tergelincirnya matahari. Disunnahkan mengundurkan sedikit sampai ke apa? Matahari agak tinggi, setombak. Sekitar 16 menit setelah terbit matahari. Nah, pelaksanaannya sama seperti sholat biasa. Rakaatnya paling sedikit 2 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat. Nah, paling afdolnya 8 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat, afdolnya paling sempurnanya 8 rakaat sholat duha. Nah, sempurnanya 8 rakaat. Apakah boleh menambah lebih dari 8 rakaat sholat duha? Kata Romli tidak boleh. Maksimal 8. Ibnu Hajar mengatakan boleh sampai 12. Boleh sampai 12. Tapi keduanya sepakat 8 yang paling afdal. Cuma kata Ibnu Hajar boleh ditambah sampai 12. Taib. Kalau Romli mengatakan tidak boleh, maksimal 8. Dan duha tidak disunnahkan berjamaah, tapi boleh kalau mau dikerjakan berjamaah. Terakhir tarawih, salat tarawih. Salat tarawih adalah salat apa? Lail di bulan Ramadan. Disebutkan tarawih karena ada apa namanya? Ada kaifiat atau ada tambahan kaifiat khusus, yaitu adanya tarwihah. Adanya istirahat di setiap 4 rakaat. 2-2 istirahat. 2-2 istirahat. Ini salat apa? Salat tarawih. Asal dari istirahat ini adalah penduduk Mekah ketika mereka tarawih, setelah selesai 2 rakaat tambah lagi 2 rakaat, mereka break untuk tawaf. Untuk apa? Tawaf. Tawaf 7 kali, lanjut lagi 2, baru tawaf lagi. Baru lanjut lagi 2, baru tawaf lagi. Ya, demikian sampai berapa? 18 rakaat. Sampai 18 rakaat. Nah, udah ya. Nah, penduduk Madinah karena mereka tidak bisa tawaf di antara 2 rakaat, di antara 4 rakaat tidak ada tawaf di Madinah, maka mereka menambah rakaat menjadi 36. Mereka menambah rakaat jadi apa? 36 rakaat. Jelas? Nah, salat tarawih ini sunnahnya 21 rakaat, termasuk witir maksud saya. Salat tarawih afdalnya berapa? 21 rakaat. Dikarenakan inilah kaifiat yang disepakati oleh para sahabat. Pertama kali tarawih dikerjakan berjamaah 30 hari di zaman Umar bin Khattab. Beliau meminta Ubay bin Ka'ab menjadi imam dan menyuruh mereka sholat berapa? 21 rakaat.
21 rakaat, 20 rakaat ya. Apa namanya? Tarwihnya. Nah. Udah ya? Tidak disunnahkan lebih daripada itu. Artinya kalau mau lebih boleh. Seperti penduduk Madinah, mereka menambahkan 36. Tapi yang mu'tamad dalam mazhab tidak disunnahkan. Maksimal 21 itu. Nah. Sama witir. Witir satu kali witir. 21 atau dia mau 1 rakaat witir juga bisa. Tapi yang ini 21, 3 yang terakhir. Itu witir. 16 rakaat. Nah, kalau dia tarwih kurang dari 21 rakaat dengan witir, maksud saya, kita sebut 21 karena mereka sebutkan begitu ya. Kalau kurang dari 21 rakaat, maka syah tahsul bihi aslus sunnah. Dia mendapatkan asal sunnah tarwih. Jelas? Tapi tentunya apa namanya? Dia mendapatkan pahala sesuai dengan jumlah rakaatnya. Tapi yang akmal adalah 21 rakaat. Yang akmal 21 rakaat. Dan wajib dikerjakan salat tarawih itu wajib 2 rakaat, 2 rakaat. Salat lail semuanya wajib 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, kapan dikerjakan 4 maka tidak syah. 4 1 kali salam maksudnya, 1 kali tasyahud, 1 kali salam, ini tidak syah. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda salatul lail masna masna. Apa artinya masna? Hah? Apa artinya masna? Hah? Apa? 2 atau 22? Iya. Apa singkatan dari masna? Apa masna singkatan dari apa? Dibahas di mamnu min as-sarf kan? Hah? Apa wazannya masna? Hah? Maf'al. Apa artinya? Min as-sarf dia apa namanya? Apa mani lahu min as-sarf? Al-mani lahu min as-sarf? Al-wasfi mal adal. Wasfi mal adal. Asalnya isnan isnan. 2 rakaat, 2 rakaat, 2. Nah, masna yang pertama, salatul lail masna. Salat lail itu 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian Nabi mempertegas masna. Jadi masna yang kedua ini mempertegas masna yang pertama. Jadi masna yang kedua itu taukid lafzi untuk masna yang pertama. Jadi Nabi menekankan salat malam 2 harus gitu. Nah, karenanya taukid ini menunjukkan harus seperti itu. Jelas? Jadi itu betul tambah ya, karena masih terjemah salatul lail masna masna, salat lail 2 rakaat 2 rakaat. Bukan begitu terjemahnya. 2 rakaat 2 rakaat baru diperoleh dari masna yang pertama. Masna yang kedua mentakkid itu, menunjukkan harus seperti itu. Harus 2 rakaat 2 rakaat. Jelas? Kemudian tarwih dikerjakan secara berjamaah. Ya, dikerjakan secara apa? Berjamaah dan memiliki kaifiat yang tertentu ya, dengan adanya istirahat di setiap 2 rakaat sehingga dia menyerupai fardhah, menyerupai di setiap 4 rakaat mau saya istirahat sehingga menyerupai apa? Fardhah, menyerupai surat wajib dengan kaifiat tertentu. Karena itulah tidak boleh dirubah dari kaifiatnya, yaitu harus 2, tidak boleh jadikan 4. Jelas? Kapan dikerjakan 4 maka tidak syah. Kalau dia salat witir, salat tarawih di belakang imam seperti itu, maka pas di rakaat kedua imamnya bangkit ke rakaat ketiga, dia niat mufaraqah, salam sendiri, baru apa namanya ikut lagi. Jelas maksudnya? Ini bukan ikut lagi di situ karena dia niat dia 4 rakaat. Tunggu aja lagi berikutnya. Sudah ya, ini selesai pembahasan salat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz ngajar ya Jumat. Ya, baik. Naktafi, kata beliau rahimahullah, laha fadlun wa thawabun azim. Tentunya fadilah dan thawab pahala di pada salat-salat sunnah ini ma'ruf ladaikum. Naam. Naktafi, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.